Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan renungan Kristen diberkati untuk menjadi berkat. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Pemeliharaan Tuhan bagi kami semua. Dan hari ini Tuhan, kami mau membaca kebenaran firman-Mu dan merenungkannya. Tuhan, buka hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti memahami firman-Mu. Terlebih, mampukan kami melalui kuasa Roh Kudus untuk kami menjadi pelaku firman di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita dari kitab Filemon. Saya mengambilnya dari Filemon pasal yang pertama ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Tetapi perenungan kita dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Filemon pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul ucapan syukur. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Nah, saudara-saudara, saya memberikan satu tema, yaitu kasih Kristus yang memulihkan. Saudara, kitab Filemon adalah surat pribadi Paulus yang sangat singkat, tetapi memiliki makna rohani yang sangat mendalam. Surat ini berbicara tentang seorang budak bernama Onesimus yang melarikan diri dari tuannya, yaitu Filemon. Dalam pelariannya, Onesimus bertemu dengan Paulus dan bertobat serta percaya kepada Kristus. Saudara-saudara, Paulus kemudian mengirim Onesimus kembali kepada Filemon, bukan lagi hanya sebagai budak, tetapi sebagai seorang saudara seiman. Kitab ini mengajarkan dan menunjukkan bagaimana Injil mengubah hubungan manusia. Dari kebencian menjadi pengampunan, dari permusuhan menjadi kasih, dari status budak menjadi saudara. Ada beberapa hal yang kita pelajari dari kitab Filemon. Yang pertama, saudara, Injil mengubah hidup seseorang. Filemon pasal 1 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Paulus berkata, aku mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku Onesimus yang kuperoleh bagiku ketika aku dalam penjara. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Saudara, kalau kita melihat, ya, nama Onesimus itu berarti berguna, bermanfaat atau menguntungkan. Dan nama ini sangat menarik dalam kitab Filemon karena Paulus menekankan arti nama itu dalam suratnya. Filemon pasal 1 ayat 11 dikatakan, dahulu memang dia tidak berguna, tetapi sekarang sangat berguna, baik bagimu maupun bagiku. Saudara, dalam bahasa aslinya Paulus sedang membuat satu compare. Ya, dulu Onesimus tidak berguna karena dia melarikan diri. Tetapi setelah dia bertobat dan percaya kepada Kristus, ia menjadi benar-benar Onesimus yang berguna, yang bermanfaat. Kalau kita melihat makna rohaninya, saudara, seseorang yang dahulu hidup dalam dosa, mungkin dia sebagai orang yang merusak,
mengecewakan, tidak berguna bagi pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi ketika hidupnya diubahkan Kristus, ia dapat menjadi alat Tuhan. Ia bisa menjadi berkat bagi orang lain dan berguna bagi orang lain, bahkan di dalam pelayanan. 2 Timotius pasal 2 ayat 21 berkata, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi saudara-saudara, nama Onesimus menjadi simbol perubahan hidup oleh Injil. Yang menjadi ironisnya saudara, dahulu hidupnya tidak berguna. Dia mencuri, dia melarikan diri, dia memberontak. Tetapi setelah bertemu dengan Kristus, hidupnya berubah total. Nah saudara, pertobatan sejati selalu menghasilkan perubahan hidup. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saudara, Tuhan sanggup untuk mengubah seorang pendusta menjadi jujur. Kristus sanggup mengubah yang suka memaki menjadi yang memberkati. Kristus sanggup mengubah bahkan preman menjadi penginjil, pemarah menjadi lemah lembut, orang berdosa menjadi alat Tuhan. Kalau saya berikan satu ilustrasi seperti kayu lapuk yang dianggap tidak berguna, tetapi di tangan pengrajin menjadi barang yang indah. Demikianlah dengan hidup kita. Kita manusia, ketika kita ada di dalam tangan Tuhan, kita menjadi indah dan berguna. Yang kedua saudara-saudara, kasih Kristen mendorong pengampunan. Filemon pasal 1 ayat 17-18. Jadi kalau engkau menganggap aku teman sekerja, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tangguhkanlah semuanya itu kepadaku. Saudara, Paulus meminta Filemon menerima Onesimus kembali. Ya mungkin secara manusia Onesimus pantas dihukum. Onesimus pantas ditolak, pantas dipermalukan, bahkan pantas untuk diusir. Tetapi Paulus menjadi perantara dan berkata, biarlah aku yang menanggung hutangnya. Saudara, ini merupakan gambaran Kristus dalam kehidupan kita. Kita yang berdosa, kita yang bersalah. Tetapi Kristus, dia mau menanggung hutang dosa kita di kayu salib. Yang menjadi pelajaran bagi kita saudara. Orang yang sudah menerima pengampunan Tuhan, dia juga harus belajar mengampuni orang lain. Karena pengampunan membawa kita pada damai sejahtera. Pengampunan membawa kita pada kesehatan mental rohani kita. Membawa kita pada iman yang teguh. Efesus pasal 4 ayat 32 berkata, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, kadang yang paling sulit bukan mengasihi orang jauh, tetapi mengampuni orang yang pernah menyakiti kita. Karena itulah kasih yang sejati. Yang ketiga saudara-saudara, dalam Kristus tidak ada lagi tembok pemisah. Filemon pasal 1 ayat 15-16. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak darimu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Saudara, di zaman Romawi, budak dianggap rendah. Ya, tetapi Paulus berkata, sekarang Onesimus adalah saudaramu. Saudara, Injil menghancurkan tembok. Itulah tembok status sosial, itulah suku, latar belakang, masa lalu dan lain sebagainya. Karena itu dalam Galatia pasal 3 ayat 28 berkata, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tetapi kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Yang menjadi pembelajaran bagi kita, saudara, di gereja kita bukan dinilai dari kaya atau miskin. Di dalam Tuhan, dalam persekutuan,
Kita tidak dinilai dari pendidikan, tidak dinilai dari jabatan, tidak dinilai dari penampilan, status sosial dan lain sebagainya. Tetapi kita dipersatukan oleh Kristus karena di dalam Kristus tidak ada perbedaan status sosial. Semua sama di dalam Kristus. Yang keempat, saudara, kasih Kristen tidak hanya bicara tetapi bertindak. Filemon pasal 1 ayat 21. Karena percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan hal ini kepadamu. Aku tahu bahwa engkau akan melakukan lebih daripada yang kukatakan ini. Saudara, Paulus percaya bahwa Filemon tidak hanya mendengar, tetapi dia melakukan kasih itu. Kasih Kristen bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar emosi sesaat, atau bukan hanya sebuah teori. Tetapi kasih Kristen akan terlihat dalam tindakan yang nyata dalam kehidupan kita. Karena itu dalam Yakobus pasal 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Kasih dalam tindakan nyata dapat memulihkan hubungan, membantu yang jatuh, memberi kesempatan kedua. Tidak terus mengungkit masa lalu orang, berbagi, bahkan rela melakukan hal yang sulit sekalipun. Itulah mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang kelima, saudara, Allah bisa memakai kegagalan menjadi berkat. Filemon pasal 1 ayat yang ke-15, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak darimu. Saudara, Paulus melihat tangan Tuhan di balik kegagalan Onesimus. Kalau Onesimus tidak lari, mungkin ia tidak bertemu Paulus. Mungkin ia tidak bertobat. Tetapi Tuhan punya caranya sendiri yang terkadang kita tidak mengerti dan memahami cara Tuhan untuk memanggil kita. Saudara, Tuhan mampu mengubah kegagalan. Tuhan mampu mengubah luka. Tuhan mampu mengubah masa lalu yang kelam menjadi jalan keselamatan bagi kita. Jelas dalam Roma pasal 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara, jangan putus asa dengan masa lalu. Tuhan masih sanggup memulihkan hidup kita hari ini. Siapapun kita, saudara. Karena itu kitab Filemon mengajarkan bahwa Injil bukan hanya soal masuk surga, tetapi juga memulihkan hubungan manusia. Melalui surat Filemon ini kita belajar Injil mengubah hidup. Kasih Kristus mendorong pengampunan. Dalam Kristus kita adalah saudara. Kasih harus nyata dalam tindakan, dan Tuhan mampu memakai kegagalan menjadi berkat. Yang menjadi pertanyaan untuk direnungkan atau refleksi dalam kehidupan kita, apakah hidup kita sudah diubahkan Kristus? Adakah orang yang belum kita ampuni? Atau apakah kita memberi kesempatan bagi orang untuk dia bisa berubah? Saudara, marilah jangan menunda waktu untuk datang kepada Tuhan. Kita melihat seperti Onesimus yang dipulihkan. Tuhan juga sanggup memulihkan hidup kita hari ini. Tuhan memberi pelajaran rohani penting bagi kita dari mereka. Filemon belajar bagaimana menerapkan kasih itu lewat pengampunan. Onesimus mau datang dan mau dipulihkan oleh Tuhan. Dan Paulus, dia sebagai perantara Injil antara Filemon dan Onesimus. Dan Kristus sumber segalanya yang terbaik terjadi dalam hidup kita. Itulah keselamatan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini menolong kita, memotivasi kita, mendorong kita untuk kita hidup di dalam kasih Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman di dalam hidup ini. Ajar kami Tuhan, supaya kami memiliki kasih daripada Kristus. Itulah kasih yang mengampuni setiap orang.
Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.